Waalaikumsalam warahmatullahi. Sudah terdengar? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan yang baik ini, di hari yang baik dan di bulan yang mulia ini, kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang duduk di tempat ini, orang-orang yang kita sayangi, orang-orang yang mencintai kita, mudah-mudahan kelak semua insyaallah mendapatkan syafaat pada hari yaumul qiyamah. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Al-Muhajirin Bumi Mentari yang dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak kami sebutkan satu persatu namanya, tapi mudah-mudahan semua nama ini telah dicatat oleh Allah di Lauhul Mahfuz sebagai ahli surga insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang baik ini kami diberikan amanah oleh DKM Masjid untuk menyampaikan materi terkait dengan merancang program Ramadan keluarga. Mari kita belajar bersama dan kita telisik satu persatu dari slide penting ini. InsyaAllah mudah-mudahan membawa keberkahan ilmu buat al-fakir pribadi dan kita semua insyaAllah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulai terkait dengan merancang program Ramadan keluarga, kira-kira kalau kita bicara keluarga itu, siapa yang paling inti Bapak Ibu? Ya, keluarga yang inti itu setidaknya ada 3, ayah, ibu, anak. Itu dulu pemahaman kita. Lalu kemudian di saat dahulu akan menikah, ya, saat akan menikah, seringkali ada penceramah yang memberikan nasihat, kemudian ada ayat Al-Quran yang dibacakan terkait dengan pernikahan. Tentang apa? Tentang kehidupan keluarga yang sakinah. Kan begitu ya? Litaskunu ilaiha mawaddatau warahmah, agar kalian menjadi lebih tenang, nyaman dengan modal kasih sayang dan rahmat. Nah, maka kajian spesial Ramadan kita kali ini adalah ingin menuju dan mencapai agar sampai kepada tujuan sakinah tersebut. Mari kita perhatikan satu persatu. Diawali dengan pertanyaan yang simple. Pertanyaannya, saat ini kita berada di momentum Ramadan dengan kolerasinya terkait dengan keluarga. Apa sebenarnya tantangan Ramadan kita? Ya, ini tantangannya adalah bagaimana kita menjalankan ibadah puasa Ramadan ini dengan keren, mantap, mumtaz, tetapi tetap sambil menjaga 2 hal. Menjaga produktivitas atau etos kerja, juga yang kedua terhadap kewajiban keluarga. Ini kalau di luar Ramadan 2 yang menjadi kewajiban besar kita. Apa itu? Bekerja terhadap pekerjaan yang diamanahkan kepada kita, lalu memastikan keluarga kita berada pada koridor yang tepat dalam Islam. Ketika masuk dalam suasana Ramadan seperti hari ini, tentu tantangannya berbeda. Tantangannya adalah bagaimana agar tetap puasa dengan baik, qiyamul lail tetap baik, Sholat tarawih tetap oke, witir tetap oke, tadarus tetap oke, tetapi tidak tinggal
produktivitas kerja, juga tidak tinggal kewajiban terhadap keluarga. Maka ayah ibu yang dimuliakan Allah, berdasarkan pertanyaan ini kita menemukan dalam beberapa literatur klasik Islam bahwa orang yang hidup di Ramadan ini terbagi kepada 3 klaster. 1. Klaster kewajiban pertama terhadap keluarga, klaster kedua mencari nafkah, dan klaster ketiga adalah beribadah. Klaster pertama keluarga, mencari nafkah, kemudian beribadah. Ketika ada seseorang yang lebih dominan terhadap pencarian terhadap nafkah, ekstrim terhadap mencari nafkah, maka pasti akan ada yang goyang, akan ada yang tidak stabil. Pada apa? Ketika lebih dominan terhadap pencarian terhadap nafkah, maka akan terlalaikan terhadap keluarga, juga akan terlalaikan ibadah. Ini problem. Tapi sebaliknya, bila justru lebih dominan terhadap ibadah, tidak peduli kepada mencari nafkah, bahkan tidak terlalu peduli untuk merawat dan menjaga, mendidik keluarga, ini juga problem ekstrim. Ya. Atau sebaliknya yang terakhir, lebih dominan kepada membahagiakan keluarga, mengajak wisata, jalan-jalan, menikmati hidup, tapi ibadah tidak, kemudian mencari nafkah tidak, problem. Maka 3 klaster ini sudah pernah dicontohkan oleh baginda Muhammad SAW. Beliau pun membagi hidupnya 24 jam ini kepada 3 klaster tersebut. 1/3 digunakan untuk keluarga, 1/3 digunakan untuk mencari nafkah, dan 1/3 lagi digunakan terhadap kebutuhan mencari yang lainnya. Keluarga, nafkah, ya, ini keluarga, nafkah, ibadah, 1/3. Maka apa kata Nabi Muhammad SAW? Ketika tujuan utama adalah bagaimana menguatkan ibadah, maka dalam penjagaan terhadap keluarga akan menjadi ibadah, bekerja mencari nafkah akan menjadi ibadah. Tapi ketika lebih ekstrim bekerja, coba lihat, ada yang lebih takut terlambat bertemu dengan bosnya di kantor dibanding takutnya dia untuk sholat subuh berjamaah. Jangankan berjamaah, untuk subuh saja dia mudah begitu saja mengabaikannya. Tapi ketika berada ke kantor, ia bisa mengebut begitu cepatnya. Artinya ekstrim dalam satu hal, maka akan problem. Atau ketika seseorang misalnya, ini pernah suatu hari sahabat Nabi Muhammad SAW, ya, namanya Al-Ghifari, dia punya anak perempuan. Tiba-tiba ada seseorang yang bertanya kepadanya, ya Abul Ghifar, kenapa? Kata beliau, saya ingin melamar anakmu buat anak laki-laki saya yang masih lajang. Ada pertanyaan pertama Abu Dzar Al-Ghifari, kaifa kana salatuhu fi subhi? Bagaimana salat subuhnya? Itu pertanyaan pertama. Diam sahabat ini. Lalu Al-Ghifari menimpali, kalau subuhnya saja terlambat, bagaimana dengan kewajiban lainnya? Pasti semua tidak akan beres. Artinya ayah ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tantangan kita di Ramadan ini terhadap kewajiban berpuasa bukan berarti kita meninggalkan kewajiban bekerja dan meninggalkan kewajiban terhadap keluarga. Maka bohong besar kalau ada yang mengatakan puasa, tidurnya orang berpuasa semua ibadah. Tidak. Justru etos kerja yang ditambah, dikuatkan, dimaksimalkan, proses untuk melakukan kebaikan dan pencarian terhadap nafkah yang optimal di Ramadan adalah jauh lebih ibadah dibanding tidurnya seorang yang berpuasa. Kecuali orang yang tidur itu tukang ghibah, ya lebih afdal dia tidur daripada dia menggibah. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya,
Lalu apa tugas setiap keluarga muslim saat Ramadan? Itu tadi ya, setelah kita bagikan klasternya tadi. Tugas kita, baik ibunda, ayah anda, tugas kita sebenarnya cuma satu saja. Apa itu tugas kita? Menghadirkan semangat beribadah. Ini saja tugas kita. Menghadirkan semangat beribadah. Ketika kita mampu menghadirkan semangat beribadah, maka pekerjaan akan bagus, maka kewajiban terhadap lainnya akan membaik. Karena ibadah itu bukan hanya sholat, bukan hanya mengaji, bukan hanya baca Al-Quran. Ayah ibunda, ketika kita ada yang membantu mencuci piring misalnya, menyapu halaman, atau membersihkan lingkungan rumah, itu pun ibadah, apalagi mencari nafkah. Tapi bagaimana caranya di momentum Ramadan ini kita mampu menghadirkan semangat beribadah ini pada semua aspek hidup tadi? Ini PR-nya. Mau kemana? Mau ngaji. Bagaimana menghadirkan bahwa mengaji ini berangkatnya untuk semangat ibadah, bukan semangat pencitraan. Mau kemana? Mau bekerja. Bagaimana caranya menghadirkan kewajiban bekerja ini sebagai semangat ibadah kerja, bukan untuk mencari uang atau harta. Hadirin yang dimuliakan Allah, maka untuk bisa menghadirkan semangat beribadah buat ayah, buat ibu, dan buat anak, maka tiga komponen keluarga inti ini mesti punya satu frekuensi ketakwaan dan keimanan. Wajib hukumnya. Jadi kalau ingin menghadirkan semangat beribadah dalam rumah, ayah harus punya frekuensi taat yang sama dengan ibu. Ibu dan ayah mesti punya semangat frekuensi taat yang sama dengan anak. Kalau hanya ayah dan ibu yang punya semangat frekuensi hebat dalam ibadah, anak tidak, maka anak bisa menyeret ayah ibu ke neraka. Tapi bila hanya seorang ibu yang semangat beribadah tidak sama frekuensinya dengan suami, maka problemnya yang disidang habis-habisan nanti di akhirat itu suami. Karenanya tidak boleh berat sebelah. Tiga komponen inti dalam keluarga ini mesti memiliki semangat yang sama dalam beribadah. Karenanya ayah harus menghadirkan semangat buat ibu. Ibu mesti menghadirkan energi semangat buat anak. Anak pun demikian. Maka coba lihat Al-Quran di surat At-Tur pada surat 52 ayat 21. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ. Ayat ini ayat jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Bila keluarga itu beriman satu frekuensi, cucu beriman satu frekuensi, keluarga dan anak satu frekuensi imannya, dijanjikan oleh Allah keluarga ini akan bertemu kembali ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita rindukan. Maka kalau ditanya apa puncak bahagianya untuk keluarga ini tadi? Puncak bahagianya apa? Puncak bahagianya ayah, ibu, anak, cucu semuanya masuk ke dalam surga. Itu puncak bahagia. Maka kalau ditanya apa itu sakinah, ya masuk surga semua ke dalam surga. Siapa yang masuk surga? Ayah, ibu, anak, cucu. Tapi kalau hanya suami yang masuk surga, istri tidak, itu namanya tidak sakinah. Ibu, istri yang masuk, suami tidak, anak tidak, itu namanya tidak sakinah. Sakinah itu karena ada frekuensi ketaatan hebat yang bersama dibangun, dan ini tidak mudah. Tapi ayat ini menjadi ilham, inspirasi dan motivasi besar buat kita semua yang beragama Islam dan mukmin, agar kita menjadikan keluarga ini pada puncaknya landing di internasional pada Mahsyar Airport, menuju ke mana? Karpet hijau ke surga Allah Subhanahu wa taala.
Subhanallah, ayah ibunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya ada hal yang harus kita pahami terkait dengan Ramadan. Sudah kami uraikan insyaallah di sini terkait dengan filosofi Ramadan yang harus dipahami dan dimiliki oleh keluarga. Ini dia. Ya. Ada namanya filosofi Ramadan untuk keluarga. Filosofi Ramadan dalam keluarga. Ramadan itu terdiri dari 5 huruf. Ra, mim, dad, alif, nun. Ramadan. Warnanya beda-beda ini. Mudah-mudahan bisa lihat dengan jelas. Ramadan ini ada punya filosofinya untuk kepentingan keluarga dan secara umum kita yang sedang berpuasa di Ramadan. Pertama, mari kita lihat Ramadan warna kuning. Ra ini adalah singkatan dari rahmatun. Rahmat. Maka semua Ramadan itu rahmat. Mulai dari awal pertama Ramadan sampai akhir Ramadan itu rahmat semuanya. Kita sedih ayah ibundaku ketika masih ada orang-orang yang berdiri di atas mimbar pada kajian-kajian tertentu yang mereka mengkotak-kotak Ramadan. 10 pertama rahmat, 10 kedua ya ampunan, 10 ketiga pembebasan neraka. Dari mana? Hadisnya dhaif. Ini perlu untuk kita apa? Siarkan kepada semuanya bahwa one by one, hari demi hari, waktu demi waktu, seluruh Ramadan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Wong Ramadan itu rohnya itu rahmat. Kan tidak setengah ini Ramadannya. Huruf OR-nya itu enggak setengah, apalagi seperempat. Dari mana kok 10 pertama hanya rahmat? Ini yang harus kita koreksi. Maka hadirkan rahmat dalam luar keluarga. Kalau tadinya di luar Ramadan suka marah, gimana caranya menahan amarah di Ramadan? Kami pernah berdialog dengan non-muslim. Non-muslim ketika mereka khususnya Nasrani ya, mereka berpuasa, jenis puasa mereka itu dalam community of mereka mengajarkan di sana berpuasa itu enggak seperti kita, semua dipuasakan. Misal, kalau dia berpuasa rokok, ya sudah rokok berhenti, benar-benar berhenti dia. Rokok ada jenisnya satu, tapi tuntas rokoknya. Dari bohong, ya sudah bohong aja dipuasakan, tapi tuntas. Islam meminta kepada kita menjadikan semua rahmat. Apa itu? Yang tadinya suka marah, jangan marah-marah. Ya, yang tadinya suka kalau menegur itu dengan kesal, mengajak itu dengan amarah, sekarang harus berbeda. Mengajak itu dengan lembut, menegur itu dengan kasih sayang. Ini kadang-kala ayah menegur anak untuk yang baik, tapi dengan cara yang kesal. Hei, bagaimana dia mau ikut? Atau misalnya ibu menegur anaknya, kesal kepada anaknya supaya dia kembali baik, tapi dengan cara marah, dengan cara kesal, dengan cara dilampiaskan bagi macam lain-lainnya. Bagaimana ini akan jadi satu frekuensi? Ramadan rahmat, hadirkan rahmat. Ada satu kitab ditulis oleh Imam As-Suyuti, namanya dalam tafsir As-Suyuti. Ketika beliau menafsirkan tentang al-ma'ani al-rahmah, setidaknya rahmah ini muncul pada 3 hal dalam diri kita. Para filsuf, orang-orang ahli filsafat menyebutnya sebagai epistemologi ilmu namanya. Rahmat itu mesti muncul dari 3 ini minimal. Pertama mana? Mulut ya. Yang kedua apa? Akal ya. Lalu yang ketiga adalah hati. Mulut, bagaimana caranya membuat mulut ini menjadi rahmat? Maka sampai-sampai Nabi Muhammad SAW mengajarkan satu doa agar mulut ini lembut dalam berbicara. Bunyinya apa? Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina wal-istiqamah wal-afafa. Ya Allah, kami mohon padamu ya Allah petunjuk yang gak akan pernah goyang,
Nas'alukal huda wa tuqa, ketakwaan, rasa takut ya Allah. Wal afaf, lembut hati kami, lembut cara bicaranya. Ini. Maka kalau ingin menghadirkan rahmat, rahmat itu dimulai dari mana? Mulut. Mulut. Satu hari ada sahabat datang pada Nabi, mendekat. Jarak antara sahabat itu dengan Nabi saat itu bertanya ada sekitar 3 meter. Lalu dia bertanya, "Ya Rasulullah, ada enggak satu amalan yang bisa aku lakukan, yang bila aku lakukan dengan baik maka aku pasti terhindar dari azab dan murka Allah?" Ada, kata Nabi. "Ya Rasulullah, benarkah itu akan membuat aku jadi ahli surga?" "Ya, betul." "Bagaimana caranya Rasulullah?" "Qarrib alayya." Dekat ke sini. Fataqarraba hadzal rajul. Dia mendekat. Dekat lagi, kata Nabi. Dekat. Terus mendekat. Apa yang terjadi? "Coba buka mulutmu," kata Nabi. Dipegang lidahnya, lalu ditunjuk oleh Nabi. Apakah Nabi? "Jaga ini. Nih, jaga nih. Gara-gara ini nih tidak terjadi rahmat dalam keluarga. Gara-gara itu tidak terjadi rahmat dalam lingkungan." Ayah ibu, ketika perbuatan baik kita dibalas dengan keburukan, Anda berhasil sebenarnya. Lihat, itu kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya, tafsir Al-Qur'anul Azim. Loh, kok bisa? Padahal kan kita sesuai dengan naluri manusiawi kita, ya kalau berbuat baik, ya balas dong dengan kebaikan. Setidaknya kita berterima kasih. Tapi rupanya tidak demikian. Ketika kita berbuat baik, berkata baik, berbicara dengan baik, santun, senyum, indah, dijawab dengan sinis, dijawab dengan kesal, dengan amarah, sebenarnya kita telah berhasil. Kenapa? Karena itu adalah bagian dari cara Allah menyimpan pahala baik tadi, tidak di dunia dibayarnya, tapi di akhirat. Lalu Allah ujikan kita dari cara orang itu menyikapi kita. Maka ya ibundaku, kitalah yang butuh rahmat ini. Perihal orang bicaranya rahmat atau tidak, itu urusan masing-masing. Ya, kita yang butuh rahmat. Tapi perihal orang lain nanti ketika sudah kita bicara baik, lembut, tutur katanya indah, tata kromonya baik, orang tidak merespon dengan baik, ya, up to you, itu urusanmu. Nah, ini rahmat. Ada yang kedua, mim, maghfirah. Maghfirah ini ampunan. Mim diambil dari kata Ramadan. Jadi lagi-lagi kami ingin ingatkan, bagaimana kok ada yang mengatakan di 10 kedua Ramadan itu ampunan? Wah, Ramadan ini mimnya melekat dalam satu kata Ramadan kok. Mim artinya apa? Sejak awal kita ditetapkan mengawali puasa Ramadan, malam, siang, pagi, sore, berputar lagi sepanjang Ramadan menuju Idul Fitri, semua ampunan Allah Subhanahu wa taala. Betapa panjangnya. Maka kata Nabi SAW, ya, suatu hari Nabi ingin naik ke atas mimbar. Mimbar Nabi itu, ya, ada sekitar 4-5 tangga. Ketika tangga pertama Nabi, lalu ada datang Jibril alaihissalam, bisikin ke telinga Nabi, "Ya Rasulullah, saya mau doa, tolong aminin." "Baik," kata Nabi. Lalu salah satu doanya Jibril saat itu adalah, "Ya Allah, ya Allah, laknatlah setiap anak yang memiliki ayah ibu lalu mereka tidak mendapatkan surga dari ayah ibunya. Amin." Yang kedua, "Ya Allah, laknatlah orang yang bila mendengarkan nama Muhammad lalu mereka tidak bersolawat kepada Muhammad SAW." Kata Rasulullah, "Amin." Dan yang ketiga, "Ya Allah, merugi dan laknatlah orang yang diberikan kesempatan masuk ke dalam Ramadan lalu ia keluar dari Ramadan tidak mendapatkan ampunan Allah dan tidak mendapatkan surga." Kata Nabi, "Amin." Kok bisa begitu? Di ultimatum, disumpahin oleh Jibril. Karena memang ampunan Allah di Ramadan ini amat sangat mudah, mudah sekali. Karena itu
ampunan Allah, lihat dalilnya di dalam kitab Bulughul Maram pada bab as-siyam, khususnya tentang keutamaan berpuasa. Salah satunya yang sering dikatakan ada apa? Inna lillahi utaqaun fi kulli lailati Ramadan. Sesungguhnya Allah itu memiliki orang-orang yang selalu dibebaskan dari api neraka pada setiap malam-malam Ramadan. Wow, keren ini. Pertanyaannya, ini sudah keberapa Ramadan? Ke-15 Bapak Ibu Daya. Ke-15, udah dapat ampunan belum kita? Seandainya saja kita tahu bocorannya dari malaikat, kita sudah dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi sudah cukup sesungguhnya. Hanya saja kita nggak tahu, tidak ada yang ngasih bocoran, tidak ada intelijen yang kita bisa membantu kita bahwa kita telah mendapatkan ampunan ini. Maka kita tetap melakukannya. Tapi Nabi SAW katakan, man shoma Ramadana, dalam hadis yang lain kata soma diganti menjadi kata koma, imanan wahtisaban ghufira lahu man taqaddama min dhanbihi. Siapa orang yang betul-betul serius, harus diterjemahkan begitu, serius berpuasanya, serius qiyamul lailnya. Ini kata-kata serius nih, puasanya serius. Bagaimana puasanya serius? Dijaga dari yang membatalkan pahala puasa. Bukan cuma sekedar menjaga puasa secara ilmu fikih, sebab banyak sekali orang berpuasa tapi tidak punya pahala sama sekali. Maka kata Nabi, siapa yang betul-betul serius berpuasanya di siang hari, serius qiyamul lailnya, itu dijamin oleh Allah pasti diampuni dosanya. Mata qaddama min dzambi, semua dosa yang pernah dibuatnya dibelat, diputihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijamin itu. Asal serius. Tarawih juga serius. Lah baru 4 rakaat udah mundur. Ya. Baru 6 rakaat kemana? Bukber. Mending di bukbernya buka puasa bersama, habis itu ada maghrib berjamaah, tarawih berjamaah. Maaf ayah ibundaku, bukan ketidaksukaan, tapi mayoritas, kami pernah melakukan penelitian terkait itu, hampir 60% orang yang melakukan bukber itu nyaris tidak melakukan sholat berjamaah, bahkan ada yang lupa terhadap kewajiban berjamaahnya dan kewajiban sholatnya. Itu fakta. Itu fakta ayah ibu. Jadi ini hanya alasan klasik sebenarnya. Kalau ingin mendapatkan Ramadan bersejarah terbaik dalam tahun ini, siapa tahu ini adalah the final of our fasting, ini adalah terakhir kita berpuasa. Siapa tahu kalau ini adalah mungkin yang terakhir kali, kenapa masih berpikir ke sana kemari? Kalau ini adalah mungkin yang paling terakhir kali, kenapa masih punya alasan tidak serius berpuasa? Bahkan kata Nabi SAW, saking pentingnya puasa yang serius ini, khawatir wanti-wanti Nabi puasa kita ini ada yang tidak sah pahalanya. Maka kata Nabi, jangan lupa garansikan juga pahala puasamu dalam satu hari itu, khawatir pahalanya ada yang berkurang. Oh, pertanyaannya bagaimana menggaransikan pahala puasa? Bisa, ya, bisa. Menggaransikan pahala puasa itu maksudnya hari itu kita tetap dapat pahala yang sempurna. Apakah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kama yaqul, man aftara sha'iman, siapa orang yang memberikan bukaan puasa kepada orang yang sedang berpuasa, yang sedang berbuka, yang sedang berpuasa ya. Jangan di pinggir jalan kemudian dibagi-bagi. Tahu nggak itu dia puasa? Ini problem lagi. Ya, sekarang masya Allah, saking baiknya kita, saking baiknya orang banyak, entah karena tidak tahu bagaimana tujuan tepat sasaran yang paling tepat, atau entah karena terlalu banyak yang mau dibagi, sampai akhirnya di pinggir jalan pun yang penting siapa aja yang lewat mau terbagi dah. Mau muslim, mau enggak, mau puasa. Boleh, bagus, itu keren.
Tapi kalau ingin menggaransikan puasa kita, pastikan kita memberikan bukaan puasa kepada orang yang sedang berpuasa. Kata Nabi, maka dia mendapatkan pahala puasa seperti orang itu berpuasa tanpa dikurangi darinya sedikit pun. Masya Allah. Ayah ibu, Ramadan kita cuma 30 hari. Apa tidak indah kalau kita garansikan juga pahala puasa ini sebanyak 30 hari? Caranya bagaimana? Boleh engkau berikan satu hari satu kali makan orang berbuka puasa, atau langsung 30 pak, langsung aman 30 garansi. Kalau bisa lagi 30 per hari. Tidak bisa, minimal setiap ayah bundaku berbuka puasa. Coba jangan ego pada saat berbuka puasa sendirian. Coba cari kawan yang mau berbuka puasa dengan kita. Untuk apa? Dapat garansi pahala puasa. Sebanyak apapun yang bunda kumpulkan, ayah anda kumpulkan, toh juga saat berbuka puasa, coba pertanyaannya, habis nggak langsung? Kan juga tidak. Seandainya jadi panggil 1-2 orang, maka bertambah pahala, ada garansinya. Subhanallah. Ini yang do. Do itu singkatan dari domina yadmanu. Domin, penjamin. Tapi kalau diman, jaminan. Wah, di Ramadan ini ada diman. Di Ramadan ini ada diman, ayah bundaku, ada jaminan Allah di Ramadan ini. Setidaknya ada 5 jaminan Allah di Ramadan ini. 1, dijamin orang yang berpuasa nggak akan mati. Yang kedua, dijamin orang berpuasa yang serius diampuni dosanya. Yang ketiga, dijamin yang melakukan kebaikan apapun jenis kebaikannya, dia mendapatkan pahala tanpa batas, unlimited pahala, dijamin oleh Allah. Yang keempat, jaminan keempat apa? Allah jamin orang yang berpuasa ini, ya, orang berpuasa ini mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga usahanya lancar, pekerjaannya lancar. Yang tadinya tidak pernah jualan, tiba-tiba jualan, padahal nggak keren-keren banget jualannya, tapi kok bisa laku? Ada rahmat Allah, ada jaminan di sana. Dan yang kelima, ada jaminan Allah. Dijamin apa? Dijamin dia akan melewati satu pintu khusus nanti di surga Allah, namanya pintu Rayyan. Subhanallah. Lalu kemudian alif warna merah, aman, sebagaimana termaktub di dalam surat Al-Quraisy yang berjumlah 4 ayat. Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Ayah ibu, indah banget ini. Dijaminkan oleh Allah rasa nyaman dengan lapar, dibuat oleh Allah rasa nyaman dengan haus, ya. Coba ya bundaku, ketika kita bersahur, yes, kita kenyang saat itu. Pagi jam 6 mulai haus, jam 7 agak lebih haus lagi, 8, 9 terlupakan sedikit, tiba-tiba jam 9, 11, 12 kembali haus dengan temannya lapar. Jam 1, jam 2 mulai bunyi keroncongan. Itu sering terjadi. Tapi ketika mulai jam 4 kita lihat jam, wah, begitu saat lapar dan hausnya, yang teringat jam 4 itu apa? Wah, bentar lagi buka puasa. Bahagianya orang ini, sumringannya dahsyat. Saking sumringannya dia bahagia, senyumnya. Pertanyaannya, apa hilang lapar dan hausnya? Sebenarnya tidak, tapi dia mampu melawan lapar dan haus dengan gembira. Hal itu artinya apa? Setiap kita punya penyakit, setiap kita punya kesulitan hati, kegelisahan hati, bahkan kegelisahan dalam bentuk fisik sekalipun, andai dilawan dengan rasa gembira, dengan rasa prasangka baik kepada Allah, bahagia kepada Allah, semua mudah oleh Allah, dilupakan terhadap hal itu. Bukan karena tidak ada gelisahnya, bukan karena tidak ada sakitnya, bukan karena tidak ada lapar dan hausnya, tapi Allah buat kita lebih menang, dominan kepada bahagianya dibanding mengingat rasa lapar dan haus. Rasa nyaman dijamin oleh Allah. Yang terakhir,
Ramadanun, nun, na. Apa itu? Nurullah, cahaya Allah. Ya, cahaya Allah ini tampak sekali, khususnya bagi mereka yang mau dekat-dekat buka puasa. Coba lihat wajah orang yang mau buka puasa. Oh, indah-indah lihatnya. Tapi kalau coba lihat lagi pagi sampai siang, oh kusut. Ya, kusut-kusut kelihatan kayak benang nguyur-nguyur. Tapi ketika sudah mulai berbuka puasa, dekat-dekat dengan buka puasa, udah mulai itu kelihatan sinar wajahnya, ya, senyum-senyumnya, indah bahagia. Oh, masya Allah. Begitu dia buka puasa, sambil dia tenggak minumannya dengan senyuman. Ayah ibu, bisakah kita bertemu dengan Allah dengan sambil mau dekat dengan kematian sambil senyum, sambil mendekat kembali dengan kematian sambil sumringah, sambil dekat kembali saat detik ajal tiba, kita semakin bahagia, bahkan kita senyum? Bisa tidak? Itu PR kita. Kenapa? Karena Rasulullah kabarkan kepada kita, farhatani, ada dua kebahagiaan bagi orang yang berpuasa, saat berbuka dan saat akan bertemu dengan Tuhannya. Kenapa? Apa hubungan berbuka dengan bertemu dengan Tuhan? Tadi mau berbuka puasa, kita menahan laparnya pedih parah, tapi kita mampu senyum pada finalnya. Bagaimana caranya agar final hidup kita ini bisa senyum saat berbuka puasa, tapi hidup perjalanan kita penuh dengan suka duka yang luar biasa hebat. Ini ayah ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka izin kami ulang, dengan kita memiliki filosofi Ramadan ini, puncak kebahagiaan tadi pasti terantarkan kepada apa? Surga Allah. Puncak kebahagiaan itu yang dirasakan seorang muslim ketika masuk surga. Seperti ayah bundaku yang mungkin ada yang sudah merencanakan di sini mudik pulang kampung. Bukankah ayah bundaku bahagia banget ketika berpulang kampung? Luar biasa bahagianya. Bisakah kita menjadikan itu sebagai describe bahwa kita akan pulang ke negeri akhirat? Oh, suamiku telah meninggal dunia, istriku sudah meninggal dunia, anakku, ya Allah, aku mau pulang, enak banget dia mau ketemu lagi. Coba bisakah itu? Sama seperti kita mau pulang ke kampung kita. Bahagianya luar biasa. Makin dekat dengan hari mudik, makin bahagia. Mau seluas sepanjang apapun perjalanan, mau dengan pesawat, dengan lautan, tetap bahagia. Walau duit tak seberapa, bahagianya luar biasa. Kenapa? Akan ketemu kampung halaman. Ayahku, ibuku, kampung halaman kita ini semua semu. Kampung halaman kita akhirat. Itu yang mesti kita jadikan juga sebagai momentum bagaimana kita pulang keluarga. Kerinduan saat kita berkumpul seperti kita di dunia saat lebaran, kita jadikan itu kerinduan kita berkumpul di negeri akhirat. Bisa. Tadi ayatnya sudah kita tunjukkan dalam surah At-Tur. Subhanallah. Dia yang sudah meninggal dunia, Pak, ntar lagi aku balik kok. Aku selalu akan menanti. Aduh, ya Allah, alhamdulillah, udah mau dekat-dekat. Bahagianya luar biasa. Maka kerinduan orang beriman itu cuma satu, ayah ibundaku, mudik ke akhir kiamat, mudik kepada Allah. Makanya kalau ada orang yang tidak mau mudik kepada Allah, bukan itu kerinduannya, berarti dipastikan dia cinta dunia. Kenapa? Orang yang cinta dunia itu tiga kriterianya: cemas memikirkan apa yang akan terjadi esok, sedih kecewa dengan apa yang pernah terjadi, capek melakukan kebaikan. Kalau kita ada pada satu klaster dalam tiga ini, kita adalah orang yang hubbud dunia. Cemas dengan apa yang akan terjadi besok, belum esok ayah bunda, udah cemas. Hari kita itu cuman ini hari Ahad. Inilah sebenarnya hari kita ayah bundaku. Senin esok itu bukan hari kita, itu milik Allah. Kalaupun esok kita sampai di sana, itu karena Allah beri kesempatan kembali memperbaiki yang hari ini. Tapi jangan ada yang mengatakan, oh esok kita ke Senin ketemu, esok begini, esok tidak. Itu bukan hari kita. This is our time. Ini waktu kita. Karena waktu kita ini, buat mindset di kepala kita, jangan-jangan ini yang terakhir kali. Ayah ibu, berapa banyak orang, ada santri kami kemarin masih menghafal Quran bersama kami di Masjid Al-Muhajirin yang tadi disebut dibacakan oleh MC di BPI. Hafal 1 juz Bapak?
tamat SMA dia langsung bekerja di daerah Sudirman menjadi satpam. Laki-laki, badannya tegap kuat. Sore hari sebelum berangkat dia datang, Ustaz, saya mau setor hafalan Quran. Ya, tafadhal. Masya Allah, kita masih menyaksikan hafalannya bagus sekali. Ya, besok pagi dia berangkat seperti biasa. Kami pun berangkat seperti biasa mengajar di Universitas Al-Azhar Indonesia Kebayoran. Baru sampai di Universitas Al-Azhar Kebayoran, dia teman-temannya berkabar di grup. Apa kabarnya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Ustaz udah meninggal dunia. Santri Ustaz namanya Fulan bin Fulan. Saya coba cek lihat wajahnya, oh ya betul, innalillahi. Oh, sedihnya luar biasa. Padahal tadi malam dia masih setoran hafalan, masih bercanda bersama kami, masih saya puji hafalannya, masih saya koreksi hafalannya. Esok dia harus kami bacakan Quran karena akan dibawa ke makamnya di Pondok Petir sini. Ibu, coba lihat, usia tampak sangat singkat. Tidak terlalu mengenal apakah dia sakit atau tidak. Tidak ada cerita orang soleh duluan, enggak juga. Mau penjahat pun bisa duluan, yang koruptor, yang curang, semua bisa duluan. Sebentar lagi juga akan ke sana. Maka ma'asyiral muslimin wa zumratul rahimakumullah, ayo kita jadikan rutinitas dan kebaikan dunia kita adalah orientasinya untuk akhirat semuanya. Ini adalah rutinitas wajib keluarga Ramadan, ya. Rutinitas keluarga di Ramadan tentu kita sudah tunaikan insyaallah. Tapi kami hanya ingin memberikan deadline, garis penting untuk ini. Salat 5 waktu. Pertanyaannya, hei yang katanya cinta pada anak dan istri, sudah bawa salat 5 waktu belum? Itu pertanyaan simple ayah bundaku. Katanya Ramadan mulia, udah memuliakan anak dan istri, sholat berjamaah. Atau setidaknya sholat pasti dah sholat 5 waktu. Sahur bersama enggak? Iftar bersama enggak? Oke lah enggak bersama. Tapi mana kebersamaannya? Katanya mau satu frekuensi masuk surga. Ini tadarus tidak, atau tidur, atau tadarus dengan handphone, atau tadarus dengan pekerjaan, atau tadarus dengan kegiatan lainnya, atau tadarus dengan Al-Quran. Semua kita yang bisa menjawabnya. Beri peluang berbagi. Ayah ibu, seorang ayah yang suka berbagi, ibu yang suka berbagi, cobalah berikan dari saku kita itu kepada anak. Nak, sekarang giliranmu, antar ke masjid. Nih, antar ke rumah sana. Beri dia peluang agar dia memberi, walaupun itu adalah uangnya ayah bunda. Agar apa? Agar muncul jiwa sosial. Ada yang dilakukan oleh salah seorang guru kami di pesantren. Itu beliau selalu menyempatkan di sore hari ba'da zuhur setelah bekerja menjelang berbuka puasa itu membawa 3 anaknya, ayah ibu, dan mengisi mobilnya dengan beras dan sembako, lalu membawa anak ini keliling menuju orang-orang yang susah payah, dicariin. Lalu yang disuruh anak pertama, anak kedua, anak ketiga untuk mengantar setiap sore. Lalu ditanya oleh ayah itu, ya, karena guru kami juga, apa kata beliau? Nah, saat kamu ketemu tadi orang yang pertama di kontrakan itu, bagaimana kamu lihat keadaannya? Dia jawab apa? Ayah, keadaannya sedih banget. Dia nggak punya beras. Pas tadi dikasih beras, dia seneng banget ayah. Ya Allah, bayangkan. Ayo bangun jiwa sosial untuk anak, bangun jiwa sosial untuk keluarga kita, karena mereka tidak akan tumbuh dengan sendirinya jiwa sosial itu, ayah bundaku. Tidak ada seorang anak yang tumbuh sendiri jiwa sosialnya, tapi kita harus bantu mereka membangunnya. Salat tarawih berjamaah, entah itu di rumah atau pun di masjid, tapi tunaikan salat tarawih. Tarawih ini artinya santai. Kalau santai itu mustahil ada yang tarawih 7 menit. Ya, tarawih itu artinya santai. Maka agak-agak mustahil kalau ada yang tarawih 10 menit juga. Minimal itu 20 menit santai. Kalau 8 kemudian jadi 11, setidaknya 1 rakaat itu kalau kita pernah hitung setidaknya 3 menit. 3 menit itu santai. Atau 2 menit lah, 2 kali 11 22 menit. Nah kalau 1 menit itu bukan tarawih, ya itu namanya ngebut. Karena tarawih artinya santai. Kultum bergantian. Ayah ibu yang tadinya sepakat menjadikan satu frekuensi dalam rumah tangga, coba kumpulkan dulu keluarga.
Yang kultum ada. Ya, apa yang ayah bundaku dapatkan tarawih, kultum dari ustaz, pulang. Bekal nih. Besok subuh sahur aku yang kultum di rumah. Kumpulin habis sahur kultum ayah. Kultumnya apa modalnya? Yang tadi malam didengarin tarawih. Kultum. Habis itu besok, Pak, anak, Bu, ini giliran papa, giliran ibu besok ya. Waduh, materinya dari mana? Makanya nanti malam dengerin tarawih, dengerin bagus-bagus. Makasih ibu, besok sahur menyampaikan kultum lagi, selesai. Maka sekarang siapa? Giliran anak pertama, besok kamu yang kultum. Dari mana modalnya Pak? Dengerin di tarawih. Wah, itu keren keluarga. Sampai akhirnya yang mengkultumin siapa? Yang mengkultumin ayah dan ibu anak, supaya dia bisa menasehatin diri sendiri. Baru kemudian doa, jangan ayah saja yang pimpin, ibu, anak pertama, kedua dan ketiga. Walau doanya simple bin pendek, no problem. Yang penting buat mereka yang berdoa. Ayah ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka pendidikan apa yang paling disukai oleh Allah di Ramadan, khususnya dalam konteks keluarga? Pendidikan yang paling luar biasa. Satu, apa itu? Diberikan warning oleh Allah, jangan sampai akibat kreativitas kerja tadi membuat kita mengejar harta benda dan membuat anak dan membuat kita lalai terhadap anak-anak, atau kita dilalaikan oleh anak-anak. Ingat, saking sibuknya mengurusi rumah tangga, lupa mengingat Allah. Saking sibuknya mengurusi anak, sampai sholat pun tidak tepat waktu. Saking sibuknya mencari harta, sampai kita pun selalu menunda. Selalu tundaannya apa? Sebentar. Ayah bundaku, coba camkan baik-baik di kepala kita. Boleh jadi sebentar yang kita katakan itu adalah sebentar terakhir kali dalam hidup kita. Wallahu a'lam bishawab. Boleh jadi itu sebentar yang terakhir kali. Maka pendidikan terbaik dalam konteks agama adalah membentuk, mengkonstruksi seorang anak memiliki jiwa sosial hebat. Ketika dia memiliki jiwa sosial hebat, maka dia akan sayang pada ayahnya, sayang pada ibunya, mudah bersyukurnya, dan kuat ibadahnya. Maka kalau ada yang bertanya, dimulai dari mana ketaatan beragama? Dimulai dari sosial. Lihat Al-Quran, surat 63, surat Al-Munafikun, ayat 9 dan 10. Ayat 10-nya, penyesalan setiap orang nanti ketika pulang ke negeri akhirat atau pulang ke alam kubur sebagai pintu kiamat pertama. Apa kata setiap ahli kubur? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Tuhan, seandainya aja engkau berikan aku kesempatan, barangkali sebentar aja ya Allah, balikin deh ke dunia, aku mau sedekah, habis itu aku pasti menjadi orang soleh ya Allah. Tapi sayang, tidak mungkin terjadi. Sayang, Nabi ketika usai sholat subuh menyadari di bawah bantalnya masih ada uang 2 dinar. Nabi Muhammad tidak lagi khusyuk berzikir. Beliau sedikit berlari menuju kamarnya. Wa sa'alahu Aisyah radhiyallahu anha. Faqala dia Aisyah, ya Rasulullah, kenapa keburu-buru? Coba cek di bawah bantalku ada enggak uang 2 dinar? Nginep tadi malam. Ada ya Rasulullah. Ya Allah, sini. Segera infakkan ke tempat lain. Itu bayangkan, lah kita nginapnya banyak. Ya. Maka ayah ibundaku, jangan hanya berpikir untuk mengistimewakan rumah kita. Coba, ayo sekarang kita pikirkan gimana membuat kuburan kita istimewa, supaya tidak terlalu banyak pertanyaannya di akhirat nanti. Jangan terlalu banyak yang ditinggal, apalagi yang dinikmati, apalagi hanya urusan perut saja. Kalau hanya sekedar urusan perut, rugi kita. Maka coba lihat, ada sebuah analogika yang luar biasa bagus. Misal ayah bunda, misal di tangan kanan kita pegang berlian yang beratnya 1 gram, 1 kilo lah, 1 kilo. Di tangan kanan 1 kilo berlian, di tangan kiri rumput. Kira-kira kalau didekatkan dengan kambing, dia pilih mana ya ibu? Berlian atau rumput? Rumput. Urusan perut.
pasti kambing pilih rumput. Coba saja si kambing ini pakai otak sedikit aja, dia pakai ambil berlian, dia pasti bisa tuh beli rumput satu kabupaten. Betul? Kira-kira orang yang urusan perut ini berarti mirip apa ini? Saya jawab ya bunda ya. Kira-kira begitu. Kalau hanya sekedar urusan perut, ya ini. Coba pakai otak dikit, cerdas, pasti dia bisa beli rumput satu kabupaten. Tapi sayang uang ini makan lagi, ke mall lagi, bukber lagi. Anak yatim ikut nggak saya bukber? Ada nggak penumpang lain yang bukan keluarga kita yang ikut akan bukber? Kalau tidak ada, berarti siap-siap di sidang habis-habisan. Ya mirip seperti kambing tadi. Mudah-mudahan kita nggak seperti kambing, naudzubillah model. Jadi kita lebih baik buat rumput, buat yang luar biasa besar di akhirat. Sebelum terakhir ayat ibunda yang dilakukan Allah Subhanahu Wa Taala, apa ini? Bagaimana kita menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga? Inti kecilnya cuma satu: berkatalah baik, lembut, mengajak tanpa kesal, mengingatkan tanpa amarah. Ini pentingnya. Berkatalah baik, mengajak anak, istri mengajak suami, suami mengajak anak, mengajak istri, mengajak tanpa kesal dan mengingatkan tanpa amarah. Dan jangan mengingatkan mereka seakan kita lebih baik, karena yang sedang kita marahi itu adalah bagian dari hidup kita, orang yang sering kita sayang. Karenanya tumpahkan, ruahkan sayang kepada mereka rahmat di Ramadan. Ma'asyiral muslimin, apa yang kami sampaikan sejak awal sampai terakhir tadi, inilah bukti bahwa Allah sangat sayang kepada keluarga kita. Bukti bahwa Allah sangat menjaga keluarga ini agar tidak jatuh di dalam kerugian. Lihat dalilnya surat At-Tahrim surat ke-66, tepatnya sebelum surat Al-Muluk, ayatnya ayat 6. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang beriman, peliharalah dirimu dulu, dirimu. Kalau ini pada suami, dirimu dulu wahai suami. Maksudnya apa? Jadi tauladan dulu. Jangan sampai bilang pada anak laki-laki, nak jangan ngerokok, tapi ayah ngerokok, nggak bisa. Atau misalnya ayah bilang ayah sholat, tapi ayah nggak sholat. Maka perintah Al-Quran, hai orang-orang yang beriman, pelihara dulu dirimu, baru kemudian keluargamu, maka akan jauh lebih mudah. Maka gagalnya sang kepala keluarga dalam rumah ketika sang kepala keluarga hanya sekedar mampu memberikan contoh, tapi tidak mampu untuk bisa dicontoh kepribadian dan karakternya. Gagal rumah tangga. Begitupun seorang istri, bila hanya sekedar mampu memberikan contoh-contoh baik, tapi tak mampu juga dicontoh pribadi dan karakternya oleh anak-anak, maka akan gagal. Maka untuk menjadikan satu frekuensi ketakwaan dalam rumah tangga, mesti menjadikan mereka semuanya berada pada koridor semangat beribadah yang sama. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini insyaallah bermanfaat buat pribadi sendiri dan kita semuanya, karena sudah diingatkan tadi oleh DKM Ustadz, nanti ada tanya jawab begitu. Maka insyaallah kita akan membuka pintu tanya jawab. Mudah-mudahan kita saling belajar dan mudah-mudahan ada manfaatnya buat saya pribadi. Demikian, terima kasih kami berikan kembali kepada MC untuk memandu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz telah menyampaikan materi pada pagi hari ini. Dipersilahkan kepada jamaah Bapak maupun Ibu yang mau bertanya. Insyaallah akan ada hadiahnya untuk para Bapak dan Ibu yang bertanya. Ada yang mau bertanya? Boleh? Baik, terima kasih kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kajian kali ini
menarik ya, terutama karena hubungannya ke keluarga Ustadz ya. Di sini yang ingin kami tanyakan, perkenalkan saya Ibu Siti Nurbaiti, RT 1. Di sini yang akan saya tanyakan adalah, tadi Ustadz katakan bahwa tugas keluarga muslim itu adalah menghadirkan semangat beribadah dan harus mempunyai frekuensi yang sama. Betul begitu Ustadz? Betul. Dan hubungannya dengan tadi bahwa jika kita ingin membentuk pendidikan yang paling disukai oleh Allah itu di bulan Ramadan adalah membentuk berkata baik, mengajak tanpa kesal, mengingatkan tanpa marah. Ya. Biasanya kami ibu-ibu terutama mungkin saya pribadi Ustadz ya, kalau ibu-ibu itu contoh mungkin ketika kita punya anak masih kecil itu membangunkan anak ketika sahur atau membangunkan anak ketika untuk melakukan ibadah yang lain-lain, itu berkata sekali yaitu tadi ntar nembak itu istilahnya ya. Mau tidak mau kami ibu-ibu itu pasti ada rasa emosi Ustadz. Jadi apakah kami apa gitu yang harus kami lakukan dengan hal yang seperti tadi? Ada yang pepatah tadi yang berkata baik tadi ya, yang tadi ke situ. Ini bagi kami khususnya ibu-ibu ya, apalagi dengan kami yang bekerja di luar itu udah harus punya harus punya apa ya? Ini harus ketika membangunkan harus tepat waktu, karena kami saat kadang-kadang juga harus nyambi masak, nyambi DLL, nyambi cucian, nyambi nanti mau berangkat gitu Ustadz. Pertanyaan yang pertama itu Ustadz. Kemudian pertanyaan yang kedua, boleh kan Ustadz? Kedua? Boleh, sangat boleh Bunda. Mohon maaf ibu-ibu. Pertanyaan yang kedua adalah bahwa jadikanlah puasa kita sebagai puasa terakhir, tetapkan seperti itu. Dan kemudian jika kita berpuasa, mudah-mudahan pahala puasa kita tidak berkurang. Jikapun berkurang, tadi ada kita disuruh untuk menggaransikan. Ya. Dalam hal menggaransikan ini, mungkin yang kami paham itu baru kali ini ada kata-kata menggaransikan. Iya. Yang kami selama ini adalah ya sudah berbagi, hanya berbagi saja. Ya, berbuka dengan teman-teman, hanya berbuka dengan teman saja dengan tidak niat menggaransikan. Yeah. Kebetulan kalau saya di suatu sekolah itu, kami kalau ada rezeki sedikit, teman-teman itu bergantian. Kita punya jam kerja itu dari pagi dengan waktu yang menjelang sore, dengan karena absen ya. Itu di sela-sela waktu ketika selesai mengajar itu sebagian ibu-ibu itu ada yang memasak di dapur, kemudian contoh membuat kolak itu kami bagi-bagian dengan teman-teman kami. Ya jadi mereka pulang udah ada yang membawa kolak gitu, dan atau ada yang membawa gorengan itu biasanya begitu Ustadz ada di kami. Dan juga mungkin ibu-ibu yang lain juga seperti itu. Ada yang mungkin pasti ada ya, karena kami merasakan bersosialisasi di masyarakat. Oh, saya punya sayur lebih nih, membagikan ke tetangga, itu pasti insya Allah kami juga itu. Dan juga insya Allah di masjid sini pun ada hal berbagi dengan takjil, memberikan takjil secara bergiliran. Yang kami tanyakan di sini, bentuk garansi itu apakah ada ukurannya? Dan yang kami lakukan selama ini apakah itu berbentuk seperti garansi atau tidak gitu? Yang ibu-ibu lakukan memberikan semangkok sayur atau semangkok kolak ke tetangga, itu apakah berbentuk garansi
Apakah itu tergantung dari niatnya? Begitu Ustadz yang saya tanyakan. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung? Ya. Untuk pertanyaan pertama, ketika kita tadi berbicara tentang satu frekuensi dalam rumah tangga atau dalam rumah, ya, tadi kita ingatkan ini, berkata baik, mengajak tanpa kesal, mengingat tanpa amarah. Ini adalah resum tafsiran Al-Quran berdasarkan surat Fussilat 41 ayat 33. Kami resum seperti ini. Dan itu para ulama juga menyampaikan hal yang sama ketika meresum ayat ini. Suatu hari ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, ada enggak cara jitu untuk membuatkan aku masuk surga selain yang kami sebutkan tadi? Dijaga lisan gitu tadi ya. Kata Nabi ada. Apa itu? La taghdab walakal jannah. Jangan marah. Jangan marah, maka bagimu surga. Saya ingin ayah ibundaku sedikit mengelaborasi kata ghadiba yaghdabu dalam konteks ilmu bahasa Arab. Marah itu dalam konteks bahasa Arab tidak hanya satu kata yang disebut ghadiba. Kata ghadiba juga dipakai dalam surat Al-Fatihah. Ghairil maghdub. Maghdub itu adalah ismul form atau bentuk form masdar dari kata ghadiba, verbnya. Maghdub artinya termurkai. Ghadiba yaghdabu ini artinya sekali marah, besok marah, besok marah, akhirnya jadi ahli tukang marah. Itu namanya ghadiba yaghdabu. Pengen ngajak yang baik, kesel, marah, kecewa, besok marah, enggak lagi mau ikutin. Maka kata Nabi SAW, Islam ini tidak akan berhasil mengajak siapapun, termasuk suami mengajak istri atau suami mengajak anak, nggak akan berhasil bila kebaikan bercampur dengan amarah. Itu dipastikan. Kalaupun dia ikut, maka tidak akan menjadi karakter untuk ikut itu. Lihat Nabi Muhammad SAW ketika beliau mendakwahkan Islam sejak beliau dilantik sebagai Rasul setelah usia 40 tahun, bukan usia 35 tahun. Beliau itu pada saat itu ketika menyampaikan dakwah, berapa sering orang lain mencoba untuk bukan hanya membunuh, tapi menghalangi seluruh perjalanan dakwah Nabi. Pertanyaannya, apa Nabi marah? Tidak pernah. Suatu kali ada seorang sahabat yang ketika Nabi sedang berjalan, sahabat ini tiba-tiba melihat ada orang yang berani lewat dari jalan Nabi Muhammad SAW paling depan. Maaf, sahabat di belakang ini sebagai pengawal nih. Ada sahabat yang tegar menghunus pedang, namanya Umar bin Khattab, maju ke depan, mikir, begitu. Umar kemudian mau menghardik, minggir. Maksud dia supaya Rasulullah tidak terhalangi jalannya. Akhirnya apa yang terjadi? Rasulullah berhenti lalu berkata kepada Umar, ya Umar, wahai Umar, jangan lakukan itu, karena dia mungkin saja tidak mensengajanya. Nah, satu. Kemudian Rasul manggil orang lewat. Apa kata Rasul? Maafkan saudaramu tadi yang menghardikmu. Itu Rasulullah. Maka orang itu rupanya diketahui dia Yahudi, karena hanya ungkapan itu Yahudi ini menyampaikan kepada orang lain saat itu di Mekah datang berbondong-bondong kepada Nabi dengan mengatakan dan ingin masuk Islam. Akibat apa? Akibat karakter akhlak yang diberikan Nabi, very amazing. Maka Islam ini hancur karena para ulamanya yang tidak berakhlak, umat Islamnya yang tidak berakhlak, dan akan hebat kuat, dan Islam ini menjadi mudah dikenal oleh banyak orang lain karena ulamanya yang memiliki tutur kata yang hebat bahasa. Maka ya ibu, misi utama orang yang beragama adalah terjadi perbaikan pada akhlak.
ketika terjadi perbaikan pada akhlak tidak pernah marah, tidak pernah kesal. Maka kalaupun kesalnya ayah ibundaku mengajak anak saat itu dan marahnya saat itu dia tetap menurutinya, esok dan lusa ayah bundaku akan tetap akan melakukan yang sama, dan itu tidak akan pernah berhasil. Ayah ibu, perihal orang mengikuti atau tidak itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah berbuat baik, urusan kita berkata baik. Lihat dalilnya dalam Al-Quran, laisa alaika hudahum walakinallaha yahdi man yasha. Laisa alaika hudahum, kamu itu nggak bisa memberikan, memastikan orang itu dapat hidayah gara-gara kita, nggak bisa. Jadi nggak usah jadi kesal, nggak usah marah. Kenapa? Mau pakai cara apapun ayah bunda, kalau bukan Allah yang berikan hidayah, bisa rupanya? Nggak bisa. Jadi hanya habisin waktu, hanya akan menambah darah tinggi, ya kira-kira gitu ya. Lihat Rasulullah, betapa cinta beliau kepada Abu Talib. Siapa itu Abu Talib? Paman beliau sendiri. Yang beliau punya peran Islam itu luar biasa, tapi ketika sakaratul mautnya Abu Talib bisa nggak masuk Islam? Masuk Islam nggak ya bunda? Tidak. Padahal Nabi berkata, ya ammi antashhada la ilaha illallah wa anni rasulullah ana wa alaika fil jannah. Pamanku, saksikan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan aku Rasulullah, aku jamin engkau masuk dalam surga. Tidak juga. Apalagi ayah bundaku mengatakan bangun, kalau nggak bangun marah nih. Ini Rasulullah malah bilang, kalau kau bilang nih taat nih, aku masuk surga. Itu aja kagak dapat hidayah. Gimana dengan cara kesel? Ya, gimana dengan nada amarah? Nabi nawarin surga, itu aja nggak mempan dapat hidayah, apalagi dengan cara kesal. Seandainya ayah bundaku pun menawarkan surga yang sama kepada anak, itu juga mungkin belum tidak akan menjamin dapat hidayah. Maka ayah bundaku, jangan buang waktu dan energi kesehatan kita hanya karena mengajak kebaikan, tapi mengajak dengan kesal dan mengajak dengan amarah, sia-sia insyaallah. Lalu kemudian yang terkait yang kedua, ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Konteks hidup beragama ini, bersedekah itu sedekah. Kalau ayah bundaku buka dalam surat At-Taubah juz ke-10 surat ke-11, 10 dan 11. Itu ada ayat di sana ditemukan innamas shadaqatu lil fuqara. Kata sedekah itu kata umum sekali. Di dalam sedekah itu ada hibah, ada wakaf, ada sedekah, ada hadiah, ada pemberian cuma-cuma, itu semua nilainya sedekah. Ya, jadi sedekah itu sangat luas. Tapi pertanyaannya, adakah sedekah itu yang benar-benar sesuai tepat sasaran? Nah itu. Memberi kepada tamu itu sedekah. Membawa hadiah itu juga sedekah. Memberikan makan dan minum kepada orang kaya, orang tidak kaya, pejabat atau tidak pejabat pun itu juga sedekah. Tapi pertanyaannya, tepat sasaran enggak untuk menggaransikan pahala puasa ini? Disebut menggaransikan persis seperti kita menggaransikan mobil. Ini contoh kecil. Luka, bagus lagi. Hancur, bagus lagi. Luka pahala puasa kita hari ini dibagusin. Dari apa? Dari kita memberi. Cuman cara pemberiannya, pertanyaannya sudah tepat sasaran belum? Maka ada 3 kriteria untuk bisa disebut tepat sasaran. 1, tepat sasaran itu yang harus dipahami pertama, ya, cari orang yang mereka termasuk kategori penerima zakat atau mustahik. Mustahik. Cari kategori mustahik. Kategori mustahik kan banyak ya ayah bunda ya. Bukan cuma fakir dan miskin, tapi ada ibnu sabil, ada musafir, ada siapa lagi? Ada muallaf. Ya. Hamba saya sudah tidak ada. Ada orang yang fisabilillah, banyak sekali. Setidaknya 1 di antara kategori mustahik itu ada. 1. Yang kedua, caranya apa?
saat memberikan, ayah bundalah yang berterima kasih, bukan dia yang terima kasih. Bisa enggak? Bapak, ini saya punya makanan, kue dan nasi 1 kotak. Pak, mohon diterima ya Pak, semoga bermanfaat. Diterima olehnya, alhamdulillah, makasih ya Pak. Ya, jangan sampai gini, diterima, tungguin. Wah, enggak terima kasih juga nih. Besok enggak mau lagi kasih. Ini problem. Berarti kitanya cinta duniawi. Udah, jangan lu tunggu terima kasih, jangan tunggu WA. Enggak di WA juga, ini terima kasih juga. Waduh, tandain dah nih, coret, blacklist. Kan berarti tidak tepat sasaran. Kalau ingin memberi, lupain. Tapi kalau punya dosa, ingat-ingat. Itu aja. Maka setelah tepat sasaran, jangan tunggu terima kasih, syukur dia mau terima. Kenapa demikian? Di akhir zaman ini ayah bunda, kata Rasulullah SAW, di akhir zaman nanti akan sangat banyak orang yang ingin bersedekah, berzakat, berinfak, berwakaf, tapi sudah tidak ada lagi penerimanya, karena sudah tidak dibutuhkan pada saat itu. Sebelum tiba saatnya ditutup pintu berbagi itu, saatnya sekarang habisin yang ada di rumah. Tapi kan jangan ekstrim juga gitu ya, jangan ekstrim juga. Itu pernah itu ketika Uthman bin Affan mendengarkan itu, ketika turun wahyu yang mengatakan bahwa gantikan kemewahan duniamu dengan surga. Maka Utsman bin Affan mendengar itu langsung bertanya, ya Rasulullah, betulkah Allah mengatakan bahwa bila menggantikan apa yang kami miliki kemewahan akan dapat surga? Kata Rasul, betul. Kalau begitu ya Allah, ya Rasulullah, saksikan, aku ingin menginfakkan seluruh harta bendaku 100%. Kata Rasul apa? Nggak boleh. Loh, ya Rasulullah, kalau begitu setengahnya? Tidak boleh juga. Kalau begitu ya Rasulullah, 3/4? Enggak boleh juga. 1/8 ya Rasulullah, boleh enggak? Boleh. Artinya apa? Rasul juga benci kalau kita infakkan semua. Supaya apa? Kita juga masih bertahan hidup untuk terus berbagi lagi. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Satu lagi ya. Satu tadi, jangan sampai tidak sesuai kategori asmafnya. Yang kedua, jangan tunggu terima kasihnya. Dan yang ketiga, biar betul-betul menggaransikannya, pastikan orang itu benar berpuasa. Maka kalau sekarang ini modelnya ada yang kami perhatikan, khususnya di Jakarta tuh banyak sekali, di pinggirin jalan dibagiin kue ya kepada motor yang lewat. Kira-kira ada nggak orang yang tidak berpuasa menerima? Pasti banyak. Ya, tetap sodakoh karena ya bunda, tetap sodakoh. Tapi kalau niatnya tadi menggaransikan puasa ya pahalanya nggak dapat. Maka jangan salah. Mudah-mudahan menjawab bunda. Terima kasih. Mungkin ada tambahan dari Bu Siti yang mau ditanyakan lagi atau cukup? Atau ibu-ibu yang lain dan bapak mungkin? Sebelum saya beralih yang lain, karena terima kasih sudah bertanya. Insya Allah bermanfaat walaupun kecil bukunya ya Bu ya. Masya Allah dapat hadiah. Cek. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Ustadz. Langsung saja, ada dua hal yang saya ingin tanyakan. Yang pertama, tadi ada keterangan hadis atau apa ya, yang bulan puasa itu dibagi 3 itu ya, 10 pertama, 10 kedua, 10 ketiga. Itu sebenarnya keterangan itu sahih atau tidak Ustadz ya? Itu yang pertama. Soalnya dari pertama saya mendengar tidak ada yang salah ya dari kalimat itu, tapi saya mendengar dari ustadz yang lain kan hadis itu kan ada sahih, ada dhaif, juga ada hasan, ada juga yang di bawah dhaif itu apa namanya gitu. Yang kedua,
tertarik juga saya dengan kalimat ini Ustaz ya, berkata baik, mengajak tanpa kesal, mengingatkan tanpa marah gitu ya. Dan ini bisa diterapkan di semua tempat, di semua kalangan, untuk semua umur saya kira ya. Kebetulan saya seorang guru ya, guru di sekolah dasar. Ketika awal-awal jadi guru menengah, saya mungkin termasuk sekarang udah senior ya, karena umur ya, bukan ilmu, karena umur. Tahapan-tahapan itu kalau pas ke anak tertentu itu bisa kena Ustadz ya, bisa kena. Ada anak yang bebel kalau tidak dimarahin, ada juga anak yang nurut ketika gurunya kelihatan marah, tapi kalau sabar, wah, dilecehin kita sebagai guru ya. Ada juga anak lemah ketika kita dengan sindiran Ustadz ya, padahal dia itu kurang pengetahuannya, padahal dia itu nakal, sama kita dipanggil soleh, pintar, dia lemah, dia sini pintar, masa anak pintar kok nakal, dia kelihatan sekali. Saya kira dengan kalimat yang tadi emang menarik ya menurut saya. Itu pendapat saya dalam hal-hal tertentu, ketika waktu anak-anak tertentu itu semuanya bisa dapat diterima. Bahkan pengalaman saya Pak Ustadz ya, pernah ada orang tua, ibu bapaknya dua-duanya sibuk kerja, berangkat subuh pulang malam. Dia penasaran anaknya diapain sampai berubah drastis gitu ya. Saya memakai ilmu tadi, pintar padahal kurang, soleh padahal nakal banget Ustadz ya. Jadi ketahuannya ketika anak itu tidak masuk 3 hari sama saya di WA orang tuanya, sakit apa, ternyata anaknya itu tidak sakit. Dari rumah berangkat, pulangnya seperti anak itu ikut bimbel pulangnya itu. Jadi bukan pulang setengah 3, tapi pulang jam 5. Orang tuanya seneng banget ya, anaknya rajin. Ternyata anak itu nggak masuk sekolah, karena saya gurunya tahu. Tiba-tiba setelah saya tahu, dengan cara itu tadi, dengan cara di sini gimana berubah, sampai 2 orang tuanya yang berangkat subuh pulang malam itu ingin tahu diapain anak saya gitu, bisa berubah gitu ya. Pengalaman saya di rumah tadi saya sebagai pengajar di rumah pun begitu. Ibunya kalau marahin anak wah gitu ya. Nah saya suka dimarahin sama istri, ya marahin ya anaknya kok nggak nurut gitu ya. Ingin di rumah rajin gitu ya, tanggung jawab ini. Ya kadang saya marah juga, marahnya saya dalam hati, liatin besok nggak akan saya cuciin bajunya. Ketika anak-anak pergi, masa iya saya nyuci punya saya sendiri, ini lagi. Jadi itu pengalaman saya ya Ustadz ya. Saya minta pencerahan dari Pak Ustadz. Terima kasih. Jawab langsung. Kepada Ustadz silakan. Iya, makasih. Terkait dengan pengkotak-kotakan, bahasa kami pengkotak-kotakan dengan Ramadan, 10 pertama rahmat ya, 10 kedua, level 10 kedua disebut maghfirah, yang ketiga aidkum minan nar. Pertanyaannya, hadis ini sahih, hasan atau dhaif, atau jangan-jangan maudhu' itu palsu. Kami sudah pernah menelusuri ini, bahkan mentakhrij hadis ini. Kesimpulannya hadis ini dhaif.
kesimpulannya hadis ini dhaif. Kenapa? Karena bertentangan dengan firman-firman Allah yang lainnya yang mengatakan bahwa Ramadan itu diturunkan sebagai rahmat, dan bertentangan dengan konstitusi syariat Allah dalam hadis-hadis lainnya mengatakan bahwa ampunan itu bisa diraih kapan saja. Jangankan di Ramadan, sebelum Ramadan aja bisa mudah kok diraih ampunan. Bagaimana kok Ramadan kok cuma 10 kedua misalnya. Dan itu bertentangan juga dengan dalil-dalil Quran yang lain bahwa Allah Subhanahu wa taala yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur, mengeluarkan dari yang gelap kepada yang terang itu, artinya dibebaskan dari neraka itu hanya pada momentum tertentu. Tidak. Bahkan ada satu dalil di surah At-Tahrim lanjutan tadi di ayat 8, kata Allah Subhanahu wa taala, seandainya hambaku datang kepadaku dengan dosa yang amat banyak, dengan kezaliman yang begitu luar biasa, sampai jarak antara dia dengan dosanya itu sudah sangat terlalu berat sekali, dan jaraknya antara dia dengan surga sudah amat jauh. Bila ia datang kepadaku, kata Allah, dengan taubatan nasuha, aku delete semua itu, kata Allah. Bertentangan. Itulah sebabnya kita simpulkan bahwa hadis ini memang sangat, bukan dhaif lagi, sangat dhaif. Kenapa tidak masuk maudhu' palsu? Karena masih ada ulama yang menyebut ini. Ya, masih ada tokoh-tokoh muhaddis walaupun kurang kredibel pada penyampaian hadisnya, kurang thiqah namanya, atau kurang trust. Maka kesimpulannya itu demikian. Nah, mari sama-sama Bunda, Ayah, kita ingatkan keluarga dan semua bahwa Ramadan ini memang penuh dengan semua kebaikan ini, tidak hanya di kotak-kotak. Kita amat sedih kalau seandainya terkotak. Pantasan cuma 10 pertama ramainya masjid. Ya, maka sering kita sebut seperti puasa bedukan. Puasa bedukan itu padat di depan, kosong di tengah, melompom di belakang. Na'udzubillah gitu ya. Kemudian mudah-mudahan terjawab tadi terkait dengan amarah. Di dalam Al-Quran seringkali disebutkan bahwa sumber amarah itu berasal dari dua hal, antara kombinasi antara hati dengan pikiran. Dan itu disebutkan oleh Allah, walaqad dzara'na jahannama likatsiran minal jinni wal ins. Sungguh kami telah menciptakan manusia itu, ya, dari manusia, dan kami menciptakan jin dan manusia, dan kami akan isi mereka dengan jahanam. Salah satu penyebab utama orang yang masuk ke neraka jahanam paling banyak itulah kesombongan. Dan kesombongan itu berasal dari keamarahan. Amarah berasal dari merasa benar, dan merasa benar berasal dari niat untuk berbuat baik. Nah, kenapa ingin kami katakan itu? Itu ayat berikutnya itu disebutkan begini, lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka itu sebenarnya punya hati tapi hampir nggak dipakai. Yang dipakai akal, hatinya jarang. Maka orang yang cenderung dominan menggunakan akal dibanding hati ini, maka kalau akal dia akan terus marah, mudah marahnya. Kenapa? Apalagi dia sudah mengatakan saya wajar marah. Sudahlah, ya selesai sudah. Apalagi karena itu keakalnya mengatakan ya betul, memang dia wajar marah. Tapi bisa nggak ketika berpapasan dengan mobil kita tertabrak sedikit, lalu kita mengatakan terima kasih Bu, istighfar selalu, misalnya begitu. Aduh, coba, berarti apa yang dipakai? Betul dia wajar marah karena dia yang ditabrak, wajar. Ya, kalau kita arahkan semua ini kepada model itu, artinya di mana hati kita yang dipakai? Sementara surga itu adalah tempatnya orang yang amat lembut hatinya. Maka setiap orang, ayah bundaku, murid-murid, anak-anak, semua orang yang kita jumpai, semua punya hati lembut yang sama sebenarnya. Hanya cara penyampaiannya yang kurang tepat. Maka seringkali para guru-guru kita kan mengatakan tidak ada murid yang bodoh. Untuk apa dimarah-marahin? Karena dia belum ketemu saja dengan guru yang tepat cara mengajarnya. Nah, artinya Rasulullah sudah pernah menyampaikan
bahaya amarah ini dan dilakukan penelitiannya dalam satu jurnal yang dipublish di Jerman bersamaan dengan penelitian yang terkait dengan lalat, yang lalat di mana kiri dan kanan itu ada obat dan racun. Amarah ini pernah diteliti oleh salah seorang ahli kedokteran di Jerman. Kenapa Rasul mengatakan bahwa surga itu terletak kepada orang yang tidak marah? Rupanya karena ketika orang sudah marah itu menjadi karakter, ayah bunda. Dan orang ketika sudah menjadikan itu karakter dalam hidupnya, dia akan mengatakan keterbiasaan, nggak bisa dirubah dan segala macam. Wah, ini bawaan dan ini segala macam. Tidak, hati kita sama. Coba tidak dengan akal, pakai hati, maka akan lembut. Memangnya siapa yang mengatakan bahwa Umar itu tidak keras dan kejam? Luar biasa. Tapi Umar itu suka menangis kalau melihat orang lain dalam keadaan sulit. Bahkan ketika Umar bin Khattab berjalan di tengah malam dengan salah seorang ajudannya, melihat seorang ibu yang sedang memasak, lalu anak-anaknya menangis, lalu disapa oleh Umar bin Khattab, "Ah, ibu, kenapa anak-anak menangis?" "Ya, mereka kelaparan dan sedang menunggu aku masak." "Lalu apa yang di dalam wajanmu itu?" "Oh, ini hanya batu yang aku rebus supaya seakan-akan mereka melihat aku sedang memasak sehingga mereka tidak perlu menangis." Bayangkan. Terus, kenapa engkau lakukan itu? Jangan bertanya, jangan aku kenapa melakukan ini. Yang paling berdosa adalah Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Dia hidupnya di bawah sementara aku dan anak-anakku dalam keadaan menangis. Umar. Padahal Umar betapa luar biasa kejamnya. Bahkan setan pun yang tukang amarah takut pada Umar. Lalu menangis hati Umar, lalu berkata, "Ibu, kalau begitu tunggu di sini, saya kembali." Balik. Ketika orang itu sedikit memaki Umar bin Khattab, ajudan itu ingin berkata, apa kata Umar? "Begini, jangan." Memang sih layak sebenarnya untuk marah. Ini Umar loh. Ya, layak mengatakan gitu, wajar. Kalau ini kalimat yang sering dilakukan, bukankah penyala etikaan yang selalu terus menerus begini? Ujung-ujungnya konstitusional terus, problem kan? Maka Umar pulang ke Baitul Mal, diangkut. Ketika diangkut, badannya yang sudah mulai tua dan capek itu ditawar oleh judannya, "Aku yang mengangkat, wahai mukminin." "Tidak, aku yang mengangkat." "Tidak, karena aku yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah di hari kiamat. Biarkan aku membawanya dengan capek." Sambil menggunakan tongkat dibawa ke sana, dibantu, dimasak bersama, lalu diberikan makannya kepada anak-anak. Ayah bunda, tidak ada alasan sebenarnya untuk tidak berkata lembut. Lihat Al-Quran, "Waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa amila salihan wa qala innani minal muslimin." Siapa orang yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal saleh, berkata yang menyerahkan diri. Bagaimana itu berkata menyerahkan diri? Berkata dengan kelembutan, tidak memaksakan orang lain untuk ikut seperti apa yang dia butuhkan. Ayah bundaku, kita selamatkan diri kita. Jangan-jangan khawatir nanti di akhirat kiamat kelak kita akan disiksa habis-habisan oleh Allah, bukan karena dosa kita, tapi karena kita pernah mematikan psikologis orang akibat marahnya kita. Karena kita nggak pernah tahu seperti ada psikologis mereka. Terakhir, Rasulullah SAW pernah nggak marah? Para ulama mengatakan Rasul tidak pernah marah, tapi Rasul hanya tegas. Ini perbedaannya. Rasul tegas, ya, tapi tegasnya marah itu begini, "Siapa itu? Oh, salah ini. Oh, dia ya. Besok ketemu, kamu lagi. Oh, besok kamu lagi." Ini kan marah namanya. Marah yang disimpan dengan kekesalan. Tapi kalau orang yang betul-betul tegas, dia tegas sekarang, selesai urusan ini dia akan rangkul, dia cium tangannya, "Nah, maafin papa tadi ya." Itu tadi bukan marah, cuma ngingatin adek. Saya lihat, anak pun merasa, "Oh, berarti aku masih dilindungi." Ada nggak kita begitu? Artinya ya bunda, jangan powerful terhadap anak-anak, karena mereka punya kehidupan masing-masing kelak yang boleh jadi kita lah yang akan diperjuangkan oleh mereka. Jangan buat mati psikologis mereka hanya dengan mengatakan, "Sudah watakku yang suka amarah." Tidak bisa. Mudah-mudahan menjawab Bapak. Terima kasih, dan terima kasih sharingnya tadi. Baik, terima kasih banyak Ustaz. Ada lagi yang mau bertanya mungkin dari ibu-ibu atau dari bapak-bapak? Mohon maaf, Pak Usman.
Semoga bermanfaat bukunya. Masya Allah. Dapat hadiah. Masya Allah. Iya. Ada lagi yang ingin ditanyakan kepada Ustadz Daud mungkin dari bapak-bapak, ibu-ibu? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang kami hormati Pak Ustadz, Pak Ketua DKM, Bapak-bapak, serta Ibu-ibu yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ada Ustadz kita curhat. Menurut riset sampai saat ini di masjid, di musola, ketika tarawih hari pertama itu Masya Allah, hampir nggak cukup itu masjid, termasuk masjid Al-Muhajirin di Bumi Mentari. Namun mengalami kemajuan yang luar biasa. Iya. Hanya saja kemajuan ini yang tidak dilakukan oleh ya, inginnya tetap stabil dari sampai akhir itu tetap penuh. Ya. Nah, barangkali pertanyaan pertama, apakah di tempat Pak Ustadz juga seperti itu? Iya. Nah, kalau seperti itu, tipsnya apa sih Ustadz supaya memang penuh, niatnya kuat bahwa taruh itu pahalanya kan di ganjar wajib ya Ustadz, konon begitu. Nah, tipsnya seperti apa supaya ini kan juga berawal dari keluarga. Ya. Barangkali juga kita semua Bapak Ibu, PR kita semuanya, dua hari yang lalu saya sempat kecapean, akhirnya sholat witirnya di rumah. Nah, pada saat di jalan itu ketemu dengan anak yang kebetulan juga tinggal di sini. Akhirnya saya bertanya, kalian taruhnya di mana? Di sana Pak, di Pamulang, yang sholatnya cepat selesai. Nah, ini alasan yang barangkali juga nggak tahu apakah kita evaluasi juga kaitan dengan pelaksanaan sholat tarawih. Mereka menyatakan ini anak muda ya yang saya tanya itu Ustaz. Nah, barangkali pertama tipsnya siapa memperhatikan itu, juga kaitan dengan pelaksanaan tarawih. Kalau tadi ada arti baru ya, bukan arti baru, saya baru tahu tarawih itu santai. Begitu ya Ustaz tadi. Nah, itu seperti apa supaya tarawih penuh ya. Yang terakhir ini intermezzo, ada itu Ustaz, namanya Lebaran dibatalkan gara-gara ada kecurangan, banyak yang tidak berpuasa. Ini intermezzo aja ya. Pada itu, terima kasih Ustaz atas jawabannya nanti. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung berapa menit? Silakan Bapak Ustaz untuk langsung dijawab karena waktu kita kurang lebih sekitar 4 menit dan setelah dijawab mungkin bisa ditutup dengan doa Ustaz. Siap, terima kasih. Bagaimana masjid di tempat Pak Ustadz? Kan gitu tadi ya. Izin, saya ingin menjawab dengan dua versi nih. Kalau masjid di tempat kami, alhamdulillah Pak, tentu dalam koridor pesantren ya. Kami betul-betul menjadikan Ramadan ini adalah tarawih ini paling santai Pak. Maka ada donatur-donatur yang bantu kami alhamdulillah. Antara rakaat 2, 4, 6, 8 itu ada selalu makanan minuman untuk santri. Kami melakukan itu. Bahkan kami, dan biasanya saya akan tegas dengan guru-guru lain, kalau ada santri yang masih pengen wudu, biarkan wudu, tunggu. Kalau ada yang pengen buang hajat, tunggu, makan dulu, santai dulu, sampai mereka merasakan bahwa sholat ini tidak mau diburu-buru, targetnya 11 rakaat. Kami melupakan target 11 rakaat, dan yang kami kejar adalah berusaha happy untuk melakukan tarawih. Itu kami lakukan Pak sampai hari ini. Silakan kalau ada yang datang ke sana, bawa makanan boleh, atau ingin merasakan sejenak, silakan. Banyak makanannya Pak.
Ya, kadang-kadang di rakaat keempat udah 4 nih masuk ke 6, itu di sini ada Pocari Sweat misalnya. Biar aja sampai selesai, enggak apa-apa. Tapi ketika berdiri Pak, serius, semangat baru. Semangat baru. Dan ingat, maaf, target kami bukan cepat pulang. Target kami bukan 11 rakaat, target kami happy sholatnya. Karena tarawih itu tarawwaha ya tarawwahu, artinya begini, tarawwaha itu banyak anginnya supaya enak. Bagaimana kalau rukunya apalagi lama? Satu. Yang kedua, kami juga membiasakan imam itu, kami betul-betul pastikan yang imam itu kan santri-santri kami Pak. Yang penceramah juga santri kami. Maka yang penceramah maupun yang imam itu harus mempersiapkan maksimal. Kalau enggak, dia kami bisa nilai besok kamu ulang lagi. Cara bagaimana? Khaffifus shalah, dia meringankan bacaan dalam salat, enggak boleh terlalu panjang, tapi harus enak bacaannya. Kalau enggak enak bacaannya, itu besok suruh ulang. Nah, lalu kemudian kalau dia ceramah, enggak boleh panjang-panjang. Ya, yang penting ada rukunnya, poinnya ada, kesimpulannya ada. Itu saja. Nah, usai tarawih nanti, itu anak-anak kami tanyain satu-satu. Ayo dapat apa, dapat apa, dapat apa, dapat apa. Semua ditanyain. Ya, dia nggak dapat nih, nggak bisa jawab. Dia akan mengaji mulai daripada tarawih itu setengah juz atau 1 juz sampai tengah malam. Maka kalau di pesantren kami, insyaallah, kalau ada bapak ibu misalnya datang ke sana sampai jam tengah 1, tengah 2 malam dini hari ada yang baca Quran, berarti sedang dihukum. Kenapa dihukum? Karena tadi habis tarawih dia tidak bisa jawab poin apa. Padahal sudah santainya luar biasa ini. Ini versi pertama, izin sedikit lagi. Versi kedua, kami alhamdulillah diberi amanah untuk keliling masjid berdakwah tausiah ke sana kemari di Ramadan ini. Total itu ada hampir 42 masjid selama Ramadan ini. Maaf Bapak Ibu, kondisinya curhatan orang tua kami sama. Bahkan masjid terbesar pun kami ingin sampaikan, tapi nggak mau sampai namanya masjidnya, di daerah Bintaro, sama melempem. Kalau kita telisik satu benang merah, kenapa kira-kira begitu? Memang inilah penyeleksian mana yang sesungguhnya beriman, mana yang KW, mana yang tidak. Maka kan ada orang yang semangat Ramadannya, yang semangat ibadahnya di Ramadan. Ada yang semangatnya karena hanya fobia awal, macam-macam. Maka padahal kalau para masa sahabat, di mana mereka makin ramai masjid? Bahkan di Masjidil Haram makin ramai saat kapan? Semakin mendekat ke Idul Fitri itu kan semakin ramainya luar biasa, bahkan disebut high season ya. Nah ini, maka tipsnya supaya anak-anak senang, Bapak Ibu perlu melakukan konstruksi ulang di dalam penyelenggaraannya. Buat sesantai mungkin, jangan bebani, jangan beratkan. Buat mereka bukan target tarawih yang selesai, tapi target happy ibadah. Demikian, terima kasih. Baik Bapak Ibu semuanya, mari izin sama-sama kita berdoa. Mudah-mudahan doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semua insyaallah berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang pernah berperan di masjid ini, orang-orang yang pernah berbuat baik di tempat ini, jamaahnya yang telah wafat, semoga mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi as-salihah al-Fatihah. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين اللهم ربنا اغفر لنا يا الله ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا يا الله هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما يا الله kami mohon kepadamu ya Allah hidayah yang akan selalu terus menerus ya Allah, ketakwaan dan rasa takut yang akan terus membatin dalam jiwa kami ya Allah. Berikan kami kelembutan hati ya Allah, kelembutan akal pikiran ya Allah, dan berikan kami ya Allah kesabaran dan keistiqomahan yang terus tidak akan pernah berhenti ya Allah. Kami mohon kepada Engkau ya Allah iman yang tidak akan pernah murtad, iman yang tidak akan pernah goyang ya Allah, nikmat yang tidak akan pernah terputus ya Allah, kesulitan yang tidak akan membuat goyang iman kami, kesulitan yang tidak akan membuat terjual akidah kami ya Allah.
Kami maha tidak tahu ya Allah terkadang dengan diri kami karena kami banyak dosa dan kekhilafan, tapi kami yakin akan ampunan-Mu ya Allah. Kami yakin akan jaminanmu di bulan Ramadan ini ya Allah. Ya Rabb, jaminkan kami untuk jauh dari pintu api neraka ya Allah, dan jaminkan untuk kami dekat dengan surga-Mu ya Allah. Ya Tuhan, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Bila Ramadan ini Ramadan terakhir dalam hidup kami ya Allah, jadikan Ramadan ini paling baik dan paling indah dalam cerita sejarah hidup kami kelak di akhirat nanti ya Allah. Rabbana, gembirakan ya Allah orang-orang yang telah mendahului kami ya Allah, sebagaimana kami hari ini gembira di Ramadan. Gembirakan ayah ibu yang telah mendahului kami ya Allah. Gembirakan suami istri yang telah mendahului kami ya Allah. Gembirakan jamaah-jamaah kami yang telah mendahului kami ya Allah, sebagaimana kami gembiranya beramal soleh di Ramadan ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha wa malaikatahu